Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akhwani alhamdulillah wa yakum. Tadi seperti yang disampaikan oleh Zain bahwa hari ini kita berbuka kembali. Ada salah seorang teman kita yang mendahului kita. Inilah ikhwan yang alhamdulillah kita ambil pelajaran bahwa kematian itu ada sesuatu keniscayaan. Dia datang tiba-tiba. Tanpa kita ketahui sama sekali. Kita kadang saking lalainya atas kematian, kita anggap bahwa kematian itu hanya punya orang. Sedangkan kita masih jauh dari kematian. Padahal kita lihat bahwa kita ini baru pagi tadi dia menuliskan namanya, pesan buku nomor 26. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari kita semua. Kita keseringan ketika ada sesuatu yang ada saudara kita, sahabat kita meninggal, kita selalu bertanya tentang sebab-sebab kematiannya. Sebab-sebab kematian. Kenapa dia meninggal? Sakitkah? Sakit apa? Kecelakaan di mana? Ya. Padahal sebab-sebab kematian itu keseringan juga kita ketika tahu sebab-sebab kematian, kita hanya sibuk menghindar dari sebab-sebab kematian. Tapi jarang dari kita untuk mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian. Ya. Nabi SAW berkata ketika ditanya, "Man aqyasul mu'min?" Siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, "Aqyasul mu'min man aqsara lil mauti zikra." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa istihsana lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian mempersiapkan kebaikan untuk hari setelah kematian. Itu yang cerdas. Nabi mengatakan ulaika aqyash. Itu orang yang cerdas. Yang cerdas bukan cuma bertanya tentang sebab kematian lalu dia menghindar dari kematian. Biasa kita gitu kan? Meninggal kenapa? Oh, sakit gula. Oh, kalau gitu kita jangan makan gula banyak-banyak. Kenapa meninggal dia? Darah tinggi. Oh, kalau gitu kita nggak boleh makan daging. Padahal makan daging kita tetap mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina man takunu yudrikumul maut." Kamu mau dimanapun, kematian pasti akan mendatangi. Wa in kuntum fi burujin musyayyada. Walaupun kau berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Hari ini giliran Juwarno rahimahullahu ta'ala. Kita tak tahu giliran kita kapan. Ya, maka bersiaplah untuk hari setelah kematian. Kita hanya sekitar bisa saat ini kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saudara kita Juwarno, mengampuni dosanya, merahmatinya, menyayanginya, meluaskan tempat masuknya, memuliakan tempat turunnya, mencucinya dengan air, dengan embun, dengan salju, dan mencucinya seperti dicucinya pakaian putih dari kotoran. Kemudian semoga Allah ganti negerinya dengan negeri yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, dan istrinya diganti dengan yang lebih baik. Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari siksa neraka dan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Kita masuk anak terus terang aja masih deg-degan. Ya, dengar kematian itu seakan-akan kok dekat sekali gitu. Ya. Jadi masih belum bisa stabilnya hatinya kedengarannya lagi Juwarno gitu. Kita subhanallah. Terakhir kita masih ngeteh makan kopi di sini apa? Di jahe di sini ya.
Ya, semoga Allah ampuni dosanya dan terima ibadah. Akhwani alhamdulillah wa yakum. Kita masih masuk halaman 40 dan 41 kemarin kan ya. Ada beberapa masalah dari pembahasan yang pertama, yaitu ba'da man dakhala alaihi syubhat al-irja fi aslina, yaitu sebagian yang masuk syubhat irja padanya. Ingat loh, dalam kajian kita tidak pernah menyebut orang, tidak pernah menyebut kajian, tidak pernah menyebut kelompok. Jadi jangan antum merasa tersinggung. Kita bahas kaidah, ya. Anda nggak pernah menyebut nama seseorang. Kita nggak pernah sebut. Dan di buku ini juga nggak disebutkan nama seseorang yang terkena indikasi irja. Ya. Tidak ada tidak ada menyebut seorang yang kena ini irja si fulan bin fulan. Nggak. Kajian ini kena irja enggak. Kita cuma menyebutkan ciri-ciri orang yang terpapar irja. Dan lucu sekali gitu, kitab Furuq ini ketika diterjemahkan, kok banyak orang yang nggak suka. Ajib benar-benar itu. Di tempat-tempat lain juga ketika kita share bahwa ada dijual cetakannya, marah luar biasa. Maksudnya apa antum sebar-sebar ini? Loh, kok maksudnya? Kita cuma jualan buku. Ya kan? Kalau dibilang ini buku penuh syubhat, ya kalau gitu antum bacakan supaya syubhatnya hilang. Antum yang baca lah, kita yang dengar, ya kan? Nggak mau juga. Kenapa ini bahaya? Buku ini bisa, nggak ada urusan takfiri di buku ini. Nggak ada di buku ini, bukan cerita tentang dhawabit takfir, tentang rambu-rambu pengkafiran, nggak ada. Di sini bicara tentang beda-beda antara akidahnya salaf dengan akidahnya murji'ah. Nggak ada yang dikafirkan. Karena ini orang jahil, orang bodoh, biasanya memang dia cenderung memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu, ya kan? Memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Ini orang bodoh, dia baca belum, ngelihat belum pernah. Ketika ada orang jualan marah, ajib juga ya. Ya makanya dalam buku ini kita nggak nyebut siapa-siapa murji'ah. Syekh Suwaid juga mengatakan, lihat sebagian orang yang masuk virus irja pada zaman kita ini, mimman yuqarra bi dhahiri qaulus salaf, walaupun nampak di mulutnya dia setuju dengan akidah salaf fil iman, dalam masalah iman, annal imana qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tapi narahum yukhalifuna aqidatus salaf fi haqiqatil iman. Tapi pada hakikatnya mereka menyelisih akidah salaf. Walaupun ngomongnya sama seperti akidah salaf, bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Tapi yang kita lihat dan kita perhatikan dari prakteknya, kata sesuai, ya, mereka menyimpang dari akidahnya salaf, ya. Ma'ikrahum biha zahiran, bahkan mereka nampakkan secara terang-terangan. Ya, di antaranya mereka itlaqul qaul binajati tariku al-amal zahir. Mereka mengikrarkan bahwa ini irja yang kita bilang ya, irja, bukannya seseorang, bukannya kelompok. Kata Syekh Suwai, di antara irja itu adalah mereka menganggap bahwa memutlakkan siapa saja yang meninggalkan amal maka dia selamat nanti di akhirat. Ya, siapa saja yang meninggalkan amal dia bisa selamat di akhirat. Itu dimutlakkan semua. Maksudnya dimutlakkan apa? Semua amal. Semua amal. Bukan masalah sholat tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid juga itu amalan ya kan. Bukan ini yang dimaksud. Yang memutlakkan semua amal. Siapa saja yang meninggalkan seluruh amal maka dia selamat nanti di akhirat. Ini akidah irja. Ya. Ini banyak yang ucapan dari Al-Imam Harbul Al-Kirmani, ya. Kemudian ada ucapan dari Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang membantah bahwa ucapan ini yang berpendapat bahwa memutlakkan siapa saja yang meninggalkan amal maka dia selamat di akhirat. Syekh bin Baz mengatakan yang ngomong kayak begini murji. Walaupun dia dakwahkan kemana-mana, iman itu 3 unsurnya, atau iman itu qaulun wa amalun. Ya. Jadi kita pahami ini kaidah, Mas. Kaidah. Siapa saja, termasuk siapa? Termasuk yang ngomong, kalau ana mengeluarkan amal, menganggap bahwa orang yang enggak sholat
nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, dia bisa selamat nanti di akhirat, yang penting dia mukmin, maka Anda juga terpapar irja. Itu namanya kaidah. Paham nih? Itu namanya kaidah. Kaidah ini mengena kepada siapa aja. Bukan cuma ke orang saja, ya kan, ke antum aja, ke anak enggak. Ya namanya kaidah, ke antum kena, ke anak juga kena. Itu namanya kaidah. Ya kan? Terpapar siapa saja yang memutlakkan bahwa siapa saja meninggalkan amal, maka dia bisa masuk surga. Ini yang memutlakkan ya. Memutlakkan itu maksudnya semua. Ya. Siapa yang meninggalkan semua amal, dia bisa masuk surga. Ini memutlakkan amal namanya. Ya. Yang kedua, itlaqul qaul bi anna al-amal zahir syartul kamal. Memutlakkan bahwa amal itu syaratnya iman. Ya, memutlakkan ucapan atau pendapat bahwa amal itu syarat dari iman. Padahal Ahlussunnah menganggap amal itu rukun dari iman. Ya, karena kita tahu kan, syarat itu enggak menjadi bagian dari sesuatu itu. Ya, kalau rukun dia bagian dari sesuatu itu, ya kan? Udah sering lah kita kasih contoh tentang tembok, ya kan? Dia rukun. Sedangkan syarat itu adalah bagian di luar dari bagian. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Shalih Fauzan, amal itu iman. Amal antum itulah iman antum. Ya. Semakin banyak ketaatan antum, semakin tinggi iman antum. Itu maksudnya. Ya. Ini yang kedua. Murji'ah yang mengaku salafi, saya nggak sebut siapa-siapa ya. Siapa saja Murji'ah tapi dia mengaku salafi, tapi dia memutlakkan bahwa bahwa amal itu adalah syarat keimanan, maka dia terpapar Murji'. Dia terpapar akidah Murji'ah. Ya. Yang ketiga, itlaqul qawlu bi anna al-amal yakfi minhu li sihhatil iman qaulul lisan. Memutlakkan ucapan bahwa amal cukup li sihhatil iman qaulul lisan. Lisan itu dianggap sudah beramal. Kenapa? Lisan itu bagian dari jawari, dari anggota badan. Jadi kalau lisan sudah ngomong, berarti dia sudah beramal. Ya. Maka faman qala faqad amala bizamihim. Ya, maka siapa saja yang sudah ngomong, maka dianggap dia sudah beramal. Nah, orang yang mengatakan bahwa orang sudah ngomong tapi dia enggak beramal, maka dianggap mukmin, ini dia terpapar virus irja. Siapapun itu, mau anak kek, mau antum kek, gitu kan? Siapa aja. Kita gak nyebut satu-satu orang, gak nyebut satu kelompok. Siapa aja. Ya. Nah, kemudian yang keempat, itlaqul qawli bi'idhari 'ubadil qubur bil jahli wa 'adama takfirihim. Memutlakkan ucapan bahwa memberi uzur bagi para penyembah kubur karena kejahilan dan tidak mengkafirkan mereka illa ba'dal fahmi alladhi tantafa minhu asyubhatil mani'ah. Sampai dia faham, ya, dan tersingkap semua syubhat. Ini yang ngomong sesuai, bukannya aneh. Kata sesuai sebagian dari orang yang mengaku salafi, pada hakikatnya dia terpapar virus irja, adalah mereka yang memberikan uzur kepada penyembah kubur dengan alasan bodoh atau alasan jahil. Ya kan? Sehingga mereka nggak mau mengkafirkan penyembah kubur. Dianggap penyembah kubur itu saudara kita. Parah nggak ini? Ya kan? Ini parah akidahnya. Maafkan saudara kita. Iya, kita maafkan saudara kita. Tapi penyembah kubur bukan saudara kita. Paham nggak antum? Hah? Antum masih mau menganggap penyembah kubur itu saudara antum? Lalu wala bara antum di mana? Wala baranya di mana? Hah?
Kan udah dari awal kita bilang, makanya Nabi bilang dari awal ngajinya itu runut. Ya kan? Runut baik ngajinya. Jadi ketika antum bahas usulus salasa ada istilah wala dan bara antum paham. Ya, wala bara kita landasannya apa? Apa landasan wala bara kita? Kalimat apa? Ayo minum dulu, Fadol. Terbawa situasi jadinya. Kayaknya speakernya nggak keras kayak biasa ya. Ayo, wala bara kita dilandasi dengan kalimat apa? Jadi wala bara kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kan ana sering bilang, siapapun antum, kalau antum mengucapkan la ilaha illallah dan antum tidak batalkan syahadat antum, maka antum adalah saudara anda. Paham? Itu kan wala namanya kan? Landasan wala kita itu. Siapa saja yang mengucap kalimat la ilaha illallah kemudian tidak membatalkannya secara nampak yang nampak, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah secara zahir. Ya, dan secara nampak dia tidak melakukan kesyirikan atau pembatal-pembatal Islam yang lainnya, maka dia saudara kita. Paham nggak? Paham? Penyembah kubur nampak nggak kesyirikannya? Nampak. Berarti wala apa bara yang harus kita berikan? Bara. Permasalahannya ini dibilang katanya apa? Karena mereka nggak belajarnya rinci. Belajarnya nggak rinci. Jadi ketika kita ngomong masalah penyembah kubur kafir, dibawakan hadis tentang memberi uzur bagi saudaramu. Nggak nyambung kan? Nyambung gak ini? Nggak nyambung. Kenapa? Penyembah kubur itu bukan saudara kita lagi. Gitu loh ya. Yang korban untuk Nyai Roro Kidul udah bukan saudara kita lagi. Yang saudara kita mana? Tuh yang kunut. Nah yang kunut nggak dikasih uzur, dimusuhin bener-bener. Ya kan? Coba dah. Yang tahlilan habis dihajar habis-habisan. Dimusuhin benar-benar. Ya kan? Gak ada tuh kaidah maafkan saudaramu yang gak ada itu. Tapi kenapa mau orang nyembah kubur kalau dibilang saudaramu? Emang Allah udah balikkan hati-hati orang-orang kayak gini tuh. Jadi dia tunjukkan kemana saudaranya sebenarnya. Ya kan? Orang yang demo batal gak syahadatnya? Enggak. Kenapa mau dibakar? Kenapa disuruh tembak? Kenapa enggak boleh dikasih makan, dikasih minuman? Subhanallah, katanya maklumi saudaramu. Kaidahnya itu kalau buat dirinya tuh hantem kena. Siapa aja dipakai. Ini namanya kaidah. Dalil itu kaidah. Ya kan? Kalau antum mengatakan maafkan saudaramu yang berbuat salah, maafin juga tuh saudaramu yang demo tuh. Dia nggak batalkan syahadatnya. Ketika anak ngomong gini dibilang apa? Tuh Ustaz Dedi menghalalkan demo sekarang. Allah Ustaz. Ini apa namanya? Akalnya yang cetek gitu. Kalaupun video diputar, dipotong-potong. Potong-potong. Nah, kita nggak akan mengkafirkan sama muslim, enggak. Yang kita kafirkan menyembah kubur. Yang berbuat syirik, yang melakukan pembatal keislaman yang nampak, yang jelas. Ya kan? Karena saking gak jelasnya mereka, ketika kita katakan penyembah kubur itu kafir, mutlak apa ta'yin? Ta'yin kalau kita lihat, kalau kita nggak lihat ya kita nggak hukumi. Ya kan? Lalu mereka kebingungan sendiri, gimana entar sholatnya? Kebingungan sendiri kan? Kita mau sholat di mana? Di Gintung, di Muara semuanya menyembah kubur. Antum tahu dari mana orang Gintung, Muara nyembah kubur semua? Antum ikutan sama mereka nyembah kubur? Nggak ada, bukan begitu cara menghafimi. Ya, tafsil, terperinci. Jangan main potong-potong. Ya, nih dikatakan bahwa, nah orang yang memutlakkan pendapat, memberi uzur kepada penyembah kubur dan tidak mengkafirkan mereka. Kecuali sudah sampai hujah dan paham sampai jelas dan segala macam baru dikafirkan. Dikatakan wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh. Menurut mereka enggak cukup sampainya Quran dan ilmu.
Wa mutlaqul fahmi wal idrak li nususil kitab was sunnah li ajli takfiril musyrikin. Ya. Jadi enggak cukup dia bilang memutlakkan pemahaman. Ya, dan kemampuan untuk sampai kepada mendapatkan nas dari kitab dan sunnah. Li takfiril musyrikin, untuk mengkafirkan orang-orang musyrik itu enggak cukup. Kalau Quran udah sampai dengan bahasa mereka, dianggap enggak cukup kalau begitu. Sampai apa? Sampai paham. Loh, kalau sampai paham berarti kafir cuma ada di hati dong. Amal enggak bergantung itu. Ini kaidah pertama aja nih. Coba kalau Anda mau debat, kita enggak usah berdebat dulu deh. Jangan pakai kaul ulama ini, ulama itu. Fahami dulu kaidahnya. Antum tahu enggak? Iman itu 3 unsurnya. Hati, lisan, dan amal. Masing-masing adalah iman. Betul kan? Yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa hilang. Betul kan? Kita tanya sama mereka. Menyembah kubur, ada nggak orang menyembah kubur? Ada kan? Ada. Kalau ada seseorang menyembah kubur, ya, berarti itu amalan kan? Menyembah kubur itu amalan bukan? Amalan. Berpengaruh nggak amalnya dia sama imannya? Hah? Jadi kalau antum, kalau menurut mereka kira-kira berpengaruh nggak? Hah? Enggak. Walaupun dia bilang iman itu adalah hati, lisan, dan amal. Tapi ketika dia bilang bahwa menyembah kubur tidak berpengaruh sama iman, berarti dia mengeluarkan amal dari, betul nggak? Itu sesederhana itu tuh logikanya itu. Jangan ngomong yang lain dulu deh. Karena ada orang yang bingung di situ. Kenapa? Mereka cari ilmunya di medsos, debatnya di medsos, datangnya enggak. Datangnya enggak mau. Kajian enggak mau datang. Antum bahas 3 ini dulu deh. Antum yakin enggak bahwa iman? Iya, karena yang mengeluarkan amal dari iman itu akidahnya Murji'ah. Catat sama dia. Tuh, yang mengeluarkan amal dari iman. Sekarang kita tanya sama antum. Kalau ada orang beramal, berpengaruh enggak sama imannya? Kalau dia bilang, iya jelas berpengaruh. Nah, taib. Kalau gitu menyembah kubur itu amal bukan? Amal. Berpengaruh enggak sama iman? Berpengaruh, tapi tidak menjadikan dia orang kafir. Lalu imannya kemana ketika dia menyembah kubur? Bingung kan? Puter-puter gitu aja udah bingung. Jangan ngomong kaul ulama. Kenapa? Kalau bicara kaul ulama, ya, ahlul bid'ah biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang ada penyakit di hatinya, mereka bawakan kalam-kalam yang syubhat, multi tafsir. Ya, multi tafsir. Nah, sekarang yang kita sepakati dulu sama-sama, apa yang antum enggak berselisih? Ya, iman itu 3 enggak? Ini sepakat enggak kira-kira mereka kalau bilang iman itu 3 unsurnya? Ya kan? Nah, berselisihnya di mana? Ketika antum mengeluarkan amal bagian dari iman. Itu selisihnya kita dengan antum. Itu sederhana banget itu. Pahami itu dengan benar itu. Ya kan? Antum jangan ngomong-ngomong kaul ulama deh. Kenapa? Karena kalau antum bilang kaul ulama, ana akan sibuk lagi atau kita akan sibuk lagi nyari ini posisi ulama ini ngomong begini dalam kondisi gimana? Dalam bahasan apa? Gitu loh. Karena ucapan ulama sama seperti kitab dan sunnah. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya. Karena orang-orang ahlul bidah biasanya mereka mencari dalil yang sesuai dengan bid'ahnya dia. Orang yang maulid, kira-kira ada dalil enggak? Bawa dalil enggak orang maulid? Pasti bawa dalil. Dalilnya apa? Puasa hari Senin, hadis riwayat Bukhari. Kenapa pada hari Senin, hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi. Itu dalilnya. Ya kan? Itu yang ada maulid tuh. Sama. Seperti ini sama. Padahal dia, berarti dia kan nggak ngerti kaidah kan? Kaidahnya apa? Al-aslu fil amri, urusan urusan agama, hukum asalnya itu adalah terlarang. Ya kan? Kecuali yang diperintah, yang dicontoh. Ya kan? Tapi karena mereka udah terlanjur di situ, jadi mereka cari-cari dalil supaya maulid tetap
Boleh. Gitu kan? Begitu juga orang-orang Murji'ah. Karena mereka sudah berada di atas itu, ya, sudah punya jamaah, sudah punya pengikut, sudah banyak kitab-kitab yang mereka tulis. Ketika dibilang antum salah, oh berarti sama aja antum dia udah lari 100 kilo, antum tarik lagi jadi 0 lagi. Mau nggak kira-kira begitu? Nggak, berat Pak. Maka agak susah mengharapkan yang pembesar-pembesar. Kita nggak. Kita cari yang ini. Kenapa? Lihat banyak berseliweran hal-hal yang batil, yang bohong. Syekh Fauzan sampai marah. Kapanlah jenah rujuk dari kebenaran? Ya kan? Syekh Fauzan sampai ngomong kayak gitu. Berarti kan ada isu dan ada pembohongan yang dilakukan gitu. Ya kan? Yang kita nggak tahu. Mereka sebut aja Syekh Utsaimin menentang dakwah menentang fatwa ini. Kita tanya di mana Syekh Utsaimin ngomong kayak gitu. Karena murid-muridnya Syekh Utsaimin nggak ada yang ngomong kayak gitu. Ya kan? Ana udah ketemu Syekh Sa'ad As-Sasri. Syekh As-Sasri bilang begini. Ada buktinya nggak? Ana ngomong berdua ya, nggak dianggap. Kenapa? Karena orang ahli bidah suka begitu. Saya bertemu dengan Syekh Fulan dan Fulan mengatakan begini dan begitu. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada ya nggak dianggap. Ya kan? Sama sekarang Syekh Fauzan ngomong begini tentang udzur bil jahal. Tiba-tiba ada ustadz yang ngomong, Syekh Fauzan bilang ada udzur bil jahal. Kita tanya di mana? Ana telepon langsung Syekh Fauzan. Buktinya apa? Sama aja dengan apa namanya orang sufi yang suka ngimpi, ya kan? Hadis ini sahih nggak? Hadis ini sahih. Tahu dari mana? Semalam anak ketemu Nabi. Selesai kan? Selesai nggak itu? Selesai. Gimana mau ngeceknya? Ya kan? Nggak bisa ngeceknya. Kan kita tahu bahwa hadis ini ya, diambil dari ahlinya, dari orang yang siqah, ya kan? Bagaimana mungkin kita ambil riwayat dari yang tertuduh? Ya, dari yang tertuduh diambil riwayatnya, Pak. Ini ada maling nih. Ya. Ketangkep. Yang tangkap itu bilang dia maling. Ana lihat dia loncat masuk kamar, masuk rumah orang, kemudian dia keluar dan lari malam-malam. Ana tangkap. Ana panggil dia lari, tangkap. Tiba-tiba orang, apa iya dia maling? Iya. Coba saya tanya malingnya. Mas, antum maling nggak? Enggak. Terus ngapain antum lari malam-malam? Ya lari malam aja biar sehat. Oh, kan bukan maling. Dia bilang bukan maling. Begitu buktinya. Kira-kira lucu nggak kalau kayak gitu? Yang tertuduh nggak bisa dijadikan hujah. Ya kan? Ucapan orang yang tertuduh nggak bisa diambil riwayatnya. Kan riwayat diambil dari orang-orang yang siqah kan? Para penuduh nggak bisa diambil ininya apa namanya kesaksiannya. Ya, paham ya? Kita jangan terpengaruh dengan syubhat. Kita lihat ini apa ucapan ulama. Ucapan ulama itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang sederhana antum pahami kaidah asalnya bahwa iman menurut ahlu sunnah yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dari lisan dan amalan seluruh anggota badan. Maka amal itulah iman. Jadi amal bukan bagian dari iman atau kembangnya atau buah dari keimanan, bukan. Amal itulah iman, bukan samratul iman, bukan buah dari keimanan, bukan. Dia bukan buahnya, dialah iman. Amal itu adalah iman. Itu yang diucapkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Maka lihatlah, fayaz'umuna annahu la budda minal munaqishah wattabayyana lil musyrikina wa bal qubur summa inad wal israr. Ya. Maka mereka menyangka bahwa munaqashah dan tabayyun ya untuk penjelasan bagi orang-orang musyrik wa bal qubur summa inad wal israr. Jadi mereka dianggap kafir itu kalau sudah ada inad, bangkang. Jadi kafir itu manakala mereka sudah paham, tahu dan mereka nolak. Jadi kafir menurut definisi orang-orang Murji'ah itu adalah manakala seseorang sudah tahu kalau itu kafir lalu dia lakukan. Itu namanya kafir.
Jadi kafir cuma dua, inad dan istihlal, al-fisbal. Dia menghalalkan perbuatan yang Allah haramkan, ya, ini kekufuran. Jadi kan begitu kan? Penyembah kubur, musyrik nggak? Enggak. Kita tanya dulu. Antum melakukan ngapain ini? Ya saya minta doa aja sama Allah. Ini kan supaya lebih cepat aja lewat ini, ya kan? Tahu nggak antum kalau ini kesyirikan? Masa syirik? Kita juga tahu Allah yang ngasih kita doa. Bukan. Ini amalannya orang-orang jahiliyah. Dan antum dalam keadaan kesyirikan kalau begini. Dasar antum agama Wahabi. Wah, berarti ada syubhat di kepala antum. Gimana antum mau kafirkan sampai kapan orang kayak gini? Sampai kapan? Dia menuduh orang yang menjelaskan dalil dengan benar dikatakan Wahabi, takfiri, memusuhi orang-orang musyrik. Lalu masih terus dianggap dia sebagai seorang muslim begitu. Sampai kapan? Sampai dia hilang syubhatnya, lalu dia betul-betul meyakini kalau yang dilakukan itu sebuah kesyirikan dan dia melakukannya. Itu baru jatuh. Berarti kan kafir itu cuma ada dalam hati kan? Kalau iman dalam hati masih ada, orang nggak mungkin berbuat syirik. Kata mereka. Walaupun jelas-jelas perbuatan itu perbuatan syirik. Nah, kemudian kita lihat hujah-hujah dari poin nomor 4 ini di halaman, kita hari ini bahas yang ini terakhir ya. Halaman 47. An-nas ala qaulil ba'dil azirin li'ubadil qubur, qaul irja. Dalil-dalil bahwa siapa saja ala qaulil ba'dil azirin, nas atas ucapan sebagian azirun. Azirun itu artinya orang yang memberikan uzur. Ya. Azirun itu artinya orang yang memberikan uzur. Jangan marah kalau dibilang azirun, kan antum yang memberikan uzur kan? Kalau ada orang berbuat kafir antum kasih uzur kan? Ini namanya azirun. Lalu namanya apa? Kalau bukan azirun namanya apa? Ya. Ini dalil-dalil bahwa ucapan sebagian azir memberi uzur bagi penyembah kubur adalah ucapan irja. Dalil-dalilnya ucapan 40 halaman 47. Ini kenapa ana loncat begitu? Karena ini yang sering ada gitu kan. Yang lain nanti antum baca di bukunya lah ya. Faminhum man yatrukul qaul qali bi'idhari 'ubadil qubur bil jahli wa 'adam takfirihim illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu syubhatul mani'ah. Di antara mereka, pendapat mereka, di antara mereka ada yang memutlakkan pemberian uzur karena kejahilan atas penyembah kubur dan tidak mau mengkafirkan mereka kecuali setelah paham dan tersingkapnya syubhat yang menghalangi. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh. Ya, mereka mengatakan tidak cukupnya ilmu yang nggak sampai ilmu itu Quran nyampe kajian di mana-mana nggak cukup bagi mereka. Wa mutlaqul faham wal idrak li nususul kitab, atau yang mutlak bahwa mereka sudah paham tentang dalil, maksudnya Quran bahasa Arab. Kalau mereka orang Arab sampai Quran berarti tegak hujjah. Kalau orang yang bukan Arab sampai Quran dan sampai datang terjemahnya, itu sudah tegak hujjah namanya. Ya. Li ajli takfiril musyrikin. Ya, jadi menurut mereka kalau sampai Quran ilmu sudah sampai itu belum cukup, belum boleh mengkafirkan mereka. Fayazumuna annahu la budda minal munaqishati, ini ulangan dari yang tadi kan. Nah, dalilnya mana? Maka dikatakan satajidu fi hadhihi risalah tafni di hadha al-qaul ad-dal wa bayanu shiddati mubayanati li aqidati salaf. Nah, ya. Dalam buku ini katanya, maka akan dapat dalam buku ini keterangan yang membabat habis pendapat sesat ini, ya. Dan keterangan akan jauhnya pendapat ini dari akidah salaf. Ya, contoh pertama, nas yang disampaikan adalah qad sa'ala syekhuna, telah ditanya kepada guru kami, gurunya Syekh Suwaid maksudnya. Wa qad su'ila syekhuna, telah ditanya kepada guru kami Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ditanya kepada Syekh Fauzan, "Ma hakama awamur Rafidah?"
apa hukumnya orang awam dari kalangan Syiah? Ya, apa hukum orang Syiah yang awam? Hal hukmuhum hukmu ulamaihim, apakah hukumnya sama seperti ulamanya? Maksudnya kalau ulamanya nggak dilakukan kekafirannya kan? Rafidah nggak? Nah, ditanya, apakah yang awamnya itu sama hukumnya seperti seperti ulamanya? Fa ajaba, maka Syekh Fauzan menjawab, ya ikhwani, utruku al-kalam hadha. Wahai ikhwanku, wahai para ikhwan, tinggalkan ucapan-ucapan kayak begini. Ar-Rafidah hukmuhum wahid. Hukumnya Syiah satu. Mau awamnya, mau ulamanya sama-sama kafir. Ya. La tanfalisu wa la tunafalisuna. Ya, alaina. La tatafallisuna alaina. Jangan kalian berfilsafat dengan kami. Syekh Fauzan bilang jangan berfilsafat dengan kami. Ya. Hukmuhum wahidun. Hukum mereka sama, satu. Mau ulamanya, mau awamnya sama. Kulluhum yasma'una al-Qur'an. Perhatikan ini, yang namanya tegak hujah ketika mereka semua sudah mendengar Al-Qur'an. Kulluhum yuqra'una bal yahfazuna al-Qur'an. Mereka semua sudah baca Quran, bahkan sebagian mereka sudah menghafal Quran. Aksaruhum balagathumul hujjah. Maka kebanyakan mereka semua sudah sampai hujjah pada mereka. Ya. Qamat alaihimul hujjah, sudah tegak hujjah atas mereka. Utrukuna min hadhil falasifat. Tinggalkan kami. Jangan bawa-bawa filsafat di majlis kami, kata Syekh Fauzan. Jangan ngomong filsafat di sini. Wa hadha irja, ini namanya murji'. Ini virus irja. Allazi intashara al-an fi ba'di syababi wal muta'alimin. Yang sekarang tersebar di kalangan syabab, pemuda-pemuda wal muta'alimin, dan para penuntut ilmu. Ya, jadi filsafat irja, kata Syekh Fauzan, sekarang banyak tersebar di kalangan pemuda dan para penuntut ilmu. Utruku hadha, tinggalkan pendapat seperti ini. Kata Syekh Fauzan, man balaghahul Qur'an faqad qama alaihi hujjah. Siapa yang sampai pada dia Quran, maka dia tegak hujjah pada dia. Siapa saja yang sampai Quran, maka dia telah tegak hujjah. Dalilnya surat Al-An'am ayat 19. Ya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, wa uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku hadzal Qur'an, Quran ini. Liunzirakum, untuk memberikan kalian ancaman bih, dengan Quran ini, wa man balagh, dan kepada siapa saja yang sampai Al-Quran ini pada mereka. Nah sekarang di kuburan mana yang gak ada Qurannya? Kuburan wali mana gak ada Qurannya? Coba. Di kuburan wali ada Qurannya gak? Ada, berarti sudah tegak hujah loh. Ya kan? Sudah tegak hujah. Kalau difahami oleh pemahamannya Syekh Fauzan yang ini gitu ya. Gimana mungkin gak tegak hujah? Lalu dilanjutkan dalam ini, antum bisa lihat filenya di YouTube nih. Ya. Ada di YouTube. Tulisannya youtube.com ke watch, namanya kode-kodenya aneh. Wa qala Syekh hafizahullah taala, berkata juga Syekh Fauzan hafizahullah taala, kullu man abada ghaira Allah minal ulama wa minal awam wa minal khadar wa minal badu fa innahu musyrik. Siapa saja, kata Syekh Fauzan, menyembah selain Allah, baik itu ulamanya, awamnya, ya, ulamanya, awamnya, kemudian al-hadar wa man badu, orang yang di kota maupun yang di kampung, ya, siapa saja yang menyembah selain Allah, fa innahu musyrik, maka dia telah berbuat, maka dia orang musyrik. Ini jelas loh. Ya. Kaunuka ta'dhiru wa taqalu hadza jahil. Ya. Kondisi kalian saat ini memberinya uzur dengan mengatakan hadza jahil, ini orang bodoh. Ya.
Hadza Allahu a'lam, kata Fauzan, yang ini wallahu a'lam, al-jahlu lahu hudud. Ya, kejahilan itu ada batasnya. Kejahilan itu ada batasnya. Lakin alladhi ya'ishu ma'al muslimin, kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wa yahdhuru fil masajid, dia datang ke masjid-masjid, ya. Dia tinggal di kalangan kaum muslimin, ya. Wa yasma'ul Qur'an, dan mendengarkan Al-Qur'an. Wa yasma'ul ahadis, mendengarkan hadis. Wa yasma'ul durus, mendengarkan pelajaran, ada kajian-kajian. Ila mata jahil. Kalau orang yang kayak begini masih dibilang jahil, ila mata. Sampai kapan orang yang dibilang jahil? Ya kan? Padahal ada kemungkinan dia untuk datang ke kajian dan bertanya. Kalau begitu masih terus dibilang jahil sampai kapan? Kata Syekh Fauzan. Yaumul qiyamah yazulu jahla, sampai hari kiamat dia bodoh. Ya. La yaslahu hadza. Kata Syekh Fauzan, tidak seperti ini, ya. Hadza iltamasa al-a'dzar wa tashil al-umur 'ala an-nas bi hadha at-tariqa, hadha amru la yajuz, wa hadha madhhab murji'ah yadullu 'alaina al-an 'ala aidi unasin min abna'ina wa 'alaina an nakhdhuru min hadha. Kata Syekh Fauzan begini, ya. La yaslim hadha, ini enggak benar, ya. Kata Fauzan, ini enggak benar. Kata Syekh Fauzan, enggak benar. Iltamasa al-i'dhar wa tashil umur 'ala an-nas bi hadha at-tariqa, hadha amrun la yajuz. Mencari-cari uzur dan menggampangkan masalah, ya, kepada manusia dengan cara-cara seperti ini, la yajuz, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Hadza madhabul murji'ah. Ini namanya madhab murji'ah. Ya. Yatulu alaina al-an ala aidi unasin, yang sekarang nampak, ya, yang nampak sekarang di tengah-tengah kita melalui tangan orang-orang, ya, min abna'ina, dari anak-anak kita. Syekh Fauzan tetap menyebut mereka tuh abna'ina, anak-anak kita, anak-anak didik kita sendiri yang ngomong kayak begitu sekarang banyak. Maka fa'alaina an nahdhuru min hadha, maka wajib bagi kita an nahdhuru min hadha, menghindari hal ini. Menghindari, Pak. Ya. Nah ini ikhwan ya alhamdulillah, kita nggak bicara tentang dawabit takfir, rambu-rambu takfir. Kita bicara tentang beda antara firqahnya salaf, firqah murji'ah dengan salaf. Harus dikasih jelas, Mas, itu furuk bukan dawabit. Jadi nggak nyambung kalau antum kirim kitab furuk lalu dibalas dengan kitab dawabit takfir, aneh. Itu hal yang beda, ya kan? Dawabit ini rambu-rambu kekafiran, sedangkan furuk itu namanya artinya firqah. Beda-beda perbedaan antara mazhabnya murji'ah dengan salaf dalam hal iman. Ini beda-bedanya doang, bukan masalah rambu-rambu takfir. Ini menunjukkan jahilnya dia, nggak ngerti tentang akidah itu, nggak ngerti apa yang mereka pelajari. Lucu jadinya kan. Nah ini ikhwan ya Allah wa iyyakum, banyak sekali ya fi syarhu hadal al-bab sadis min kitab Fathul Majid inda qaul al-musannif wa annahu la ya'muru bil jahli, qala al-murji'ah yakuna yu'dharuna bil jahl. Berkata Syekh Fauzan dalam syarah bab yang ke-6 dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa annahu lam yu'dharu bil jahl, sesungguhnya tidak ada uzur atas kejahilan. Qala, kemudian Syekh Fauzan berkata, al-murji'atu yaquluna yu'dharuna bil jahl. Orang-orang murji'ah mengatakan dikasih uzur atas ketidaktahuan. Jadi Syekh Muhammad bilang tidak ada uzur, murji'ah bilang ada. Dah, sesederhana itulah, ya. Kita cukupkan aja sampai di sini, udah azan. Insyaallah pekan berikut kita masuk halaman 51 tentang al-farqus tsani, beda yang kedua.
Ini masih bab yang beda pertama. Insyaallah pekan berikut kita masuk bab beda yang kedua. Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa Anda bawa bukunya atau sudah selesai ya, karena masih dipercetakan sekarang. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Sampai di sini coba kita mungkin kalau nanti selesai sholat Isya kita atau ada yang kesempatan untuk takziah, kita takziah kali ya ke rumah sakit. Bagi yang mau ikut kami persilakan, kalau nanti ada bawa motor atau apa kita sama-sama ke sana. Demikian, saya mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.